Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How is everything today? I hope you are always happy and healthy. Okay students, come back again with me, Miss Rina. And for this chance, we learn about English lesson again. And now, please prepare your English book, your notebook, and also your English workbook. Okay. For this chance, we will learn about the next chapter, or chapter 2. And now see your English workbook. In the chapter 2, the title is Purpose, Clause, and Agreement. So, for this chance, we will learn about purpose clause firstly. Oke anak-anak, kita jumpa lagi pada pelajaran bahasa Inggris pagi hari ini. Dan kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu bab 2. Sekarang silakan dibuka LKS-nya. Ya. Chapter 2 yang berjudul Purpose, Clause, and Agreement. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu Purpose Clause atau klausa yang menunjukkan suatu tujuan. Okay everybody, have you seen your book now? And let's study together. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat LKS-nya, maka kita akan mempelajari purpose clause atau klausa yang menunjukkan suatu tujuan. Nah, pertama kita harus mengetahui yaitu apa definisi dari purpose clause itu sendiri. Yaitu merupakan klausa yang digunakan untuk menyatakan suatu hubungan tujuan dan hasil dari suatu kejadian. Jadi nanti kita akan mempelajari purpose clause itu menghubungkan dua kalimat atau non phrase ya, yang ada conjunction-nya. Di sini nanti kita akan belajar conjunction-nya atau kata hubungnya ada 4. Yang pertama ada in order to atau in order that, kemudian ada so that, kemudian ada to, dan yang terakhir ada for. Masing-masing sama mempunyai arti agar atau supaya. Nah, untuk lebih lengkap atau jelasnya lagi, mari kita simak slide selanjutnya. Okay student, please pay attention for the next slide. And in this slide, we will learn about kinds of purpose clause itself. For the conjunction is divided into 4. The first is in order to or in order that, and then the second is so that, the next 2, and the last 4. Okay, for this slide, we will learn about in order to or in order that. Nah, jadi untuk slide ini kita belajar jenis conjunction atau preposition yang hubungkan purpose clause. Yang pertama yaitu in order that atau in order to. Mereka mempunyai arti yang sama ya, agar atau supaya, tetapi dalam membuat kalimatnya itu bentuknya berbeda atau rumusnya berbeda. Bisa kita langsung melihat yang di dalam kotak sini ada rumusnya. Ada dua kalimat yang menggunakan order to dan in order that. Ya, untuk kalimat pertama menggunakan in order to bisa kalian simak. Yang pertama yaitu noun phrase diikuti verb ya. Noun phrase-nya the doctor, kemudian verb-nya atau kata kerjanya adalah operative. Kemudian diikuti preposition-nya atau conjunction-nya tadi in order to. Nah, belakangnya adalah clause ya. Ketika kita menggunakan in order to, maka kalimat belakangnya itu harus langsung diikuti verb 1 atau verb dasar. Tidak boleh menggunakan verb 2 atau verb 3. Itu tergantung kalimat belakang ini kamu gunakan kalimat verbal atau nominal. Kalian tentu masih ingat kan? Kalimat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang membutuhkan kata kerja. Yang kedua yaitu kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja.
Jadi ketika belakangnya in order to itu kalimat verbal, maka wajib kalian tambahkan verb 1 atau verb dasar. Tetapi jika di belakang in order to itu adalah kalimat nominal, maka kita tambah be. Jadi in order to be, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk kalimat yang kedua, yaitu kalimat purpose clause yang menggunakan in order that. Sama artinya ya. Nah, masih sama. The doctor operated. Jadi the doctor itu non phrase. Kemudian diikuti verbnya, kata kerjanya operated, diikuti preposisinya in order that, tetapi belakangnya in order that itu diikuti dengan subject. Beda dengan yang in order to tadi. Tadi diikuti verb 1, tetapi kalau in order that maka dia harus diikuti dengan subject, diikuti dengan verb dan sebagainya. Jadi kalimatnya utuh. In order that plus subject plus kalimat pelengkap. Itulah perbedaannya. Oke, have you understood? Nah, kalau sudah paham, bisa kita lihat example-nya. Belah bawahnya. Yang A ada, she left work early in order to meet her children. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Ada in order to diikuti meet. Meet itu adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1 ya. Jika berarti kalimatnya ini kalimat verbal belakangnya in order to. Kemudian yang B, I am leaving now in order not to be late. Nah, masih sama ya, contohnya ini tentang in order to, tetapi untuk kalimat negatif ya. Kalian perhatikan di sini not-nya tidak di belakangnya to, tetapi di depannya. I am leaving now in order not to be late. Bukan I am leaving now in order to not. Itu salah. Jadi not-nya di belakangnya atau disisipkan di depannya to. Seperti itu. Oke? Sudah paham ya semuanya? Okay, student, for the next slide. So that. Jadi untuk selanjutnya conjunction atau preposition yang kita gunakan adalah so that ya, yang menyatakan tujuan. Rumusnya bisa kalian perhatikan di kotak tersebut ya, ada sama tadi contohnya. Ada non phrase plus verb-nya, the doctor operated. Kenapa kok contohnya dikasih sama? Supaya kalian bisa membedakan perbedaan rumusnya. Masih sama depannya, the doctor operated diikuti prepositionnya so that. So that sama artinya ya, supaya, sehingga, agar. Diikuti klausa yang belakang. Nah, ketika kita menggunakan so that di tengah-tengah, maka kalimat belakangnya ini harus kalimat utuh ya, sama seperti hampir sama dengan in order that. Jadi so that diikuti subjek, kemudian diikuti kalimat utuhnya, bisa predikat dan sebagainya. Bisa kalian lihat di sini ya. The doctor operated so that he could save his patient life. Nah, kemudian langsung kita lihat example-nya di sini ya, ada I am saving money so that I can buy a new car. Saya sedang menabung uang supaya saya bisa membeli sebuah mobil yang baru. Nah, kita perhatikan penggunaan so that di tengah ini diikuti dengan subjeknya I, kemudian diikuti can atau kalimat utuh. Nah, sekarang bagaimana jika kalimatnya ini belakangnya kalimat negatif? Apakah tetap menggunakan so that atau menggunakan bentuk yang lain? Untuk atau khusus so that, jika kalimat atau klausa yang belakang itu adalah negatif, maka so that ini kita ganti menjadi so as not to. Itu yang saya garis bawahi, kalian lihat ya. Seperti contohnya atau example-nya, she arrived at the railway station earlier so as not to miss her train. Nah, kita perhatikan ya, dia
tiba di stasiun kereta api lebih awal, so as not to, sehingga tidak ketinggalan keretanya. Jadi tidak menggunakan so that not atau ini ya. Jadi ketika ada not atau kalimatnya itu negatif belakangnya, so that tadi kita ganti menjadi so as not to. Bisa dipahami semuanya? Kemudian di dalam kurung kamu lihat ada note atau catatan ya. Ketika kita menggunakan ini ya, purpose clause yang belakangnya negatif itu tidak menggunakan so that tapi menggunakan so as not to. Bentuknya jangan dibalik seperti yang di dalam kurung. She arrives at the railway station early so that she cannot miss the train. Jadi tidak ada ya bentuk so that kemudian belakangnya kalimat negatif. Jadi kalau belakangnya kalimat negatif kita gunakan so as not to, bukan so that diikuti kalimat negatif, itu salah. Oke. Okay, for the next slide, it is to. Ya, yang ketiga ada to ya. Kita bisa langsung simak rumusnya. Ada to plus verb. Verb di sini adalah verb 1 atau verb dasar ya. Langsung aja kita praktekkan rumusnya ke dalam example. For the first example, I am going to Ireland to visit my family. Ya, jadi di sini dilihat ya ada dua to, tetapi kalau untuk to yang artinya agar atau supaya, itu belakangnya harus diikuti verbnya ya. Seperti ini, ketika ada verb kemudian ada juga noun, kita gunakan yang verbnya, to visit. Nah, kemudian yang kalimat kedua ada I phoned Jenny to invite her for dinner. Saya menelpon Jenny agar mengundangnya untuk makan malam ya. Jangan sampai terbalik ya. Jadi to sama for ya. To di sini fungsinya diikuti dengan kata kerja. Kemudian selain itu boleh digunakan untuk kalimat lainnya ya. Jadi to diikuti kata kerja untuk purpose clause. Oke. Oke, class, for the last material it is for ya. Jadi yang keempat, yang terakhir ada for untuk menyatakan purpose clause atau klausa yang menyatakan tujuan ya. Nah, untuk for di sini kita artikan bukan untuk ya, tetapi kita artikan agar atau supaya. Nah, untuk rumusnya bisa kalian perhatikan langsung. Di situ ada for diikuti verb plus ing. Kata kerja diikuti ing ya. Langsung aja kita praktekkan di kalimatnya atau di example-nya. For the first example, I buy a new mobile phone for contacting my parents. Nah, jadi for diikuti kata kerjanya contact, kemudian diikuti ing, contacting atau gerund ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, we come to the festival for watching the performance of that famous indie band. Nah, sama ya. Ada for diikuti watching. Watching adalah kata kerja dasar dari watch diikuti ing ya, menjadi watching. Seperti itu. Nah, sudah paham ya? Kira-kira nanti kalau kalian saya minta untuk membuat kalimat atau mengerjakan tugas yang berhubungan dengan purpose clause, saya harap bisa mengerjakan dengan baik. Okay, thank you students. I think that's all for our material today. And for the next slide, you have to do some exercises. Jadi tadi sudah saya terangkan mengenai materi purpose clause. Saya harap kalian memahaminya dengan baik dan jika perlu dicatat lagi di bukunya, kemudian rumusnya dipahami dan dihafalkan. Dan untuk slide selanjutnya kita akan mencoba latihan yang berhubungan dengan purpose clause. Oke.
Okay, students, it's time for doing exercises. Jadi sekarang waktunya untuk latihan ya. Sambil dibuka LKS-nya, sekarang halaman 18 atau page 18 ya. Itu ada exercises, ada task 1, ada task 2. Tetapi tugas kalian hanya mengerjakan yang task 1. Nah, untuk perintahnya task 1, complete the sentence by choosing the correct conjunction in the bracket. Nah, lengkapilah kalimat dengan memilih conjunction atau kata hubung yang sesuai yang di dalam kurung. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai penggunaan in order to, that, for, so that. Nah, di sini kalian tinggal melingkari conjunction yang tepat untuk kalimat 10 ini. Jadi mungkin contohnya nomor 1 ya, ada Rose eats vegetables, bla bla bla, keeping her body healthy. Ada 3 pilihan, kalian pilih salah satu dengan melingkarinya. Itulah jawaban kalian. Oke student, sudah paham ya? Baiklah, silakan ini nanti dikerjakan dan saya tunggu tugasnya dan dikumpulkan sesegera mungkin. Okay, that's all. Thank you, student. I think that's all about our meeting today. Don't forget to do this homework, and I will wait for your homework. Please submit to me, and we will learn about English lesson again for the next meeting. Thank you for the attention, and see you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.